Apa kabar saudara-saudariku sekalian, sahabat-sahabat medsos, Paroki Santo Yohanes Pemandi, Landasan Ulin. Saudara-saudariku, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, serta keselamatan di dalam perlindungan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali di dalam renungan harian hari Jumat tanggal 2 Juli 2021. Bacaan yang akan kita dengarkan bersama hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai dengan 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Semakin iman kita diteguhkan ketika kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, saatnya kita akan merenungkannya bersama-sama. Sudah menjadi kecenderungan manusiawi kalau mau membentuk suatu struktur kepengurusan, maka mereka yang dicari adalah orang-orang yang memiliki track record yang baik secara moral maupun kemampuan atau keterampilan. Track record yang baik dianggap menjadi jaminan dan punya nilai jual bagi masyarakat. Kalaulah ternyata terekrut orang yang punya catatan buruk, maka orang itu dianggap mencemari kelompok. Panggilan Yesus kepada Matius memperlihatkan sikap Yesus yang melawan arus kecenderungan publik seperti di atas. Matius yang punya catatan jelek di kalangan masyarakat justru dipanggil dan dipilih Yesus untuk menjadi muridnya. Tentu saja Yesus tidak bermaksud untuk mengangkat kejelekannya, tetapi melihat kemungkinan pertobatan yang tulus dalam diri Matius. Yesus lebih melihat kehendaknya untuk mengikuti dia dengan kesungguhannya untuk meninggalkan pekerjaan dan cara hidupnya, ketimbang gambaran dan image orang tentang Matius itu. Paulus juga menyoroti keberagaman orang dan potensi yang ada dalam umat untuk membangun gereja sebagai tubuh Kristus.
Paulus menulis, "Kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Semuanya itu untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi tugas pelayanan demi pembangunan tubuh Kristus." Dikutip dari Efesus bab 4 ayat 7 dan 12. Jelas bahwa siapa saja bisa berubah dan berbalik ke jalan yang benar dan dipakai Kristus untuk menjadi saksinya. Apakah kita dapat mempercayai suatu proses pertobatan dan pembaharuan dalam diri sesama kita dengan berbagai potensi yang ada dalam dirinya? Firman Tuhan dan renungan yang indah hari ini telah kita dengarkan. Marilah saudaraku terkasih, sahabat-sahabat medsos, Paroki Santo Yohanes Pemandi Landasan Ulin, kita berdoa. Mari kita satukan hati untuk berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh cinta kasih, kami senantiasa bersyukur dan berterima kasih karena Engkau senantiasa memberkati kami, melindungi kami, hingga kami menikmati kebahagiaan, kesehatan, rezeki hingga hari ini. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk senantiasa menyadari kekurangan kami dan kuatkanlah kami untuk bertobat dan mengubah diri kami menjadi manusia baru. Semoga kami lebih terbuka memandang sesama kami dan menghargai apapun yang baik berasal dari-Mu Tuhan. Semoga kami tak pernah berhenti untuk mengucap syukur. Semoga kami tak pernah berhenti untuk berdoa. Inilah doa kami, kabulkanlah segala doa-doa kami. Doa ini kami satukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.